Kita lanjut pelajaran kita anak-anak. Setelah tadi kita sudah belajar bahasa Inggris, yaitu tentang introduce yourself, kemudian spelling letter, terus sudah belajar bahasa Indonesia, mengenal bunyi, ya kan? Kemudian sekarang kita masuk pelajaran matematika, masih di tema 1, subtema 1, yaitu pelajaran yang kedua ya, materi yang kedua. Sekali lagi Miss ingatkan anak-anak untuk menulis materi kita ini, anak-anak buat satu bidang studi, satu mata pelajaran, satu catatan ya, jangan digabung-gabung ya. Oke, kemarin yang pertama kita sudah belajar mengenal bilangan sampai 20. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita yang kedua, yaitu membandingkan banyak benda dan mengurutkan bilangan. Untuk tanggal ini Miss ganti lagi ya, maaf ya, 21 Juli ya, Juli. Bukan Juni ya anak-anak, kita sudah di Juli. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Membandingkan banyak benda. Dalam membandingkan jumlah benda, kamu bisa menggunakan 3 pernyataan, yaitu sama banyak, lebih sedikit atau kurang dari, dan lebih banyak atau lebih dari. Nah, untuk pernyataan sama banyak, anak-anak buat di tengah atau membandingkan benda saat jumlah benda di sebelah kiri sama dengan jumlah benda yang ada di sebelah kanan. Kemudian kalau lebih sedikit atau kurang dari saat benda yang di sebelah kiri lebih sedikit dari benda yang ada di sebelah kanan. Kemudian kalau untuk yang lebih banyak, pernyataan lebih banyak atau membandingkan lebih banyak itu ditulis saat benda yang ada di sebelah kiri lebih banyak daripada benda yang di sebelah kanan. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut, coba lihat contohnya. Coba lihat contoh gambar yang ada di kotak sebelah kiri. Itu adalah sabun mandi. Coba kita hitung dulu jumlahnya berapa yuk. 1, 2, 3. Ada 3 sabun ya. Kemudian di sebelah kanan, kotak sebelah kanan, coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sabun. Nah, 3 sabun di sebelah kiri ditulis perbandingannya lebih sedikit dari 5 sabun, ya kan? 3 lebih sedikit dari 5 kan anak-anak kan? Nah itu, jadi lebih sedikit itu ditulis saat benda yang di sebelah kirinya lebih sedikit daripada benda yang di sebelah kanan. Jadi 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Kemudian contoh yang kedua, coba lihat itu gambar sampo. Kita hitung dulu yang di sebelah kiri yo. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampo. Kemudian yang di sebelah kanan hanya ada 1, ya kan? Maka bisa dibuat untuk membandingkan banyak benda, 4 sampo itu yang di sebelah kiri ya, lebih banyak dari 1 sampo. Paham gak anak-anak? 4 sampo yang ada gambar sebelah kiri itu lebih banyak dari 1 sampo. Jadi anak-anak bisa membandingkan. Kalau jumlah bendanya anak-anak sudah tahu ya. Jadi yang pertama hitung dulu jumlah bendanya. Paham anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Kemudian membandingkan banyak benda. Coba lihat. Ada gambar 4 sampo. Kemudian di sebelah kanannya ada 4 sabun. Sama dia di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kita tulis dengan membandingkannya dengan perbandingannya, yaitu 4 sampo sama dengan 4 sabun. Anak-anak ngerti ya? Miss tahu kalau anak-anak pintar ya kan anak-anak 1B ya. Jadi kalau jumlahnya sama, perbandingannya kamu tulis sama dengan. Kalau jumlah di sebelah kiri lebih sedikit, perbandingannya kamu tulis lebih sedikit atau kurang dari. Sedangkan kalau di sebelah kirinya lebih banyak, tuliskan lebih banyak atau lebih dari. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut dengan mengurutkan bilangan.
Bilangan dapat diurutkan dari yang terbesar atau terkecil. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 3, 5, 2, 6, 1, 4 dari yang terbesar dan yang terkecil. Jadi kalau dibilang dari yang terbesar, berarti urutkan dia dari bilangan yang paling besar, yang paling banyak ya. Coba lihat jawabannya. Urutan dari yang terkecil itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian urutan dari yang terbesar itu dimulai dari yang angka paling besar, dia dibalik ya, yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu dia untuk mengurutkan bilangan. Jadi nanti anak-anak pas misalnya mengerjakan latihan atau soal, kalau disuruh urutkan dari yang terkecil, maka anak-anak mulai dari bilangan yang paling kecil. Kemudian kalau disuruh urutkan dari yang terbesar, urutkanlah dari angka yang paling besar. Bisa ya anak-anak ya? Kalau disuruh dua-duanya, anak-anak tuliskan urutkan dari terkecil, urutkan lagi dari terbesar. Oke, bisa anak-anak? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nih latihan. Nah, anak-anak bisa berlatih di rumah. Coba lihat dulu, bandingkan dua kumpulan benda berikut. Tuliskan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Coba bandingkan dulu bilangannya yuk. Coba lihat gambar jagung yang di sebelah kiri. Ada berapa itu jagungnya? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan gambar terong yang di sebelah kanan ada 1, 2, 3. Nah, berarti yang di sebelah kiri kan lebih banyak daripada yang di sebelah kanan. Maka ditulis di garis itu lebih banyak. Bisa anak-anak? Oke, nanti dilanjutkan aja ini ya di buku tulisnya ya, sebagai latihanmu menandakan kalau kamu sudah paham dengan materi kita ini. Jadi silahkan dikerjakan ya anak-anak ya. Oke. Iya, selamat berlatih. Jangan lupa ditulis di buku tulis matematika yang rapi dan jelas ya. Setelah selesai ditulis ini semua tadi materi kita ini, setelah selesai ditulis, nanti kalau kamu bisa menggambar silahkan digambar ya. Digambar yang cantik sekalian berlatih. Kemudian tulis yang rapi. Nah, untuk latihan, untuk mengetes kemampuanmu apakah kamu sudah ngerti atau belum. Kalau belum, nanti anak-anak coba ulang-ulang kembali ya. Oke anak-anak? Iya. Kemudian yang nomor 2, urutkan bilangan yang ada pada gambar di bawah ini dari yang terbesar dan terkecil. Nah, anak-anak urutkan dari terbesar, kemudian urutkan juga dari terkecil. Jadi dua-dua seperti tadi contoh yang ini ya. Nah, jadi anak-anak tuliskan dia urutan dari terkecil seperti apa, urutan dari terbesar seperti apa. Bisa ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa dikerjakan sebagai latihanmu supaya kamu semakin pintar dan mengecek apakah kamu sudah bisa. Kalau belum bisa, bisa diulang lagi, dicek, dipelajari lagi, dan mintalah bantuan dari orang tuamu di rumah ya anak-anak ya. Iya, selamat belajar anak-anak hebat. Sekian pelajaran kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.